Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, anaknya ibu tolong bersihkan tempatnya dulu ya. Ada sampah, tolong dibuang ya. Ya, Nah, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Siapa ketuanya di sini? saya Bu. Silakan pimpin doanya ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Nah, ibu ambil absen dulu ya. Ya Bu. Helma Deti, Adik Bu. Ica Puspita, Adik Bu. Nindi Agraini, Adik Bu. Maya Novita. Adik Bu. Nah, berarti hadir semuanya ya. Ya Bu. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tahu apa pembelajaran sebelumnya? Bu, tanya Bu. Ya, apa? Ya. Tentang kondisi peradaban bangsa Arab sebelum Islam, Bu. Ya, pada pembelajaran minggu lalu yaitu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Tidak ada yang dipertanyakan lagi. Tidak. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang materi kita pertama hari ini yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu harus dicatat dulu ya. Ya, Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW pada penduduk Mekah. Kedua itu respon masyarakat Mekah, dan ketiga itu tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah di Mekah. Yang keempat yaitu modal kesuksesan Nabi dalam berdakwah. Nah, di sini yang pertama yaitu kita masuk tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW pada penduduk Mekah. Jadi permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini yaitu pengangkatan Nabi itu yaitu pada 17 Ramadan dan 13 sebelum Hijriah, yaitu ketika Nabi bertahanus di Gua Hijrah. Nah, pada itu turunlah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan dakwah gitu. Nah, ada yang tahu surat apa yang pertama kali yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad? Bu, saya Bu. Ya, Helma? Surat Al-Alaq Ya. 1-5. Benar sekali ya, surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ayat pertama itu Iqra, bacalah gitu. Artinya ketika itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan pertama yaitu Iqra, bacalah. Nah,
siapa yang tahu ayat 1 sampai 5 ini? Bu, Ya, ya, Maya? bacakan Bu. Iya, bacakan Maya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bagus ya. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu ayat kedua yang menyuruh Nabi untuk menyampaikan dakwahnya yaitu surat Al-Mudaththir ayat, ada yang tahu ayat berapa? Ya, kalau tidak tahu ibu tunjuk ya, yaitu ayat 1 sampai 7, yaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wala rabbuka fakabbir, yaitu yang artinya hai orang yang berselimut, bangunlah dan bangkitlah dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, waktu itu turunlah surah Al-Mudaththir yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwahnya. Itu waktu itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi karena waktu itu dia takut pada orang Quraisy. Nah, jadi itu tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi waktu itu ketika sudah turunnya surah Al-Mudaththir itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang dilakukannya pertama kali itu dakwah kepada kerabat dekatnya. Nah, siapa orang yang pertama kali yang mendengar dakwah Nabi itu? Bu, istrinya Bu. Ya, istrinya ya. Nah, yaitu istrinya itu Khadijah, ya, Siti Khadijah, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya orang yang kedua masuk Islam itu sepupunya dari kalangan anak-anak. Dan yang ketiga yaitu budaknya. Siapa di sini anak ibu? Siapa yang tahu budaknya itu? Bu, Nah, saya ya. Zaid bin Harisah. Ya, benar sekali ya. Benar sekali ya Maya, ya, Zaid bin Harisah gitu. Nah, jadi dan yang terakhir yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dan yang terakhir itu, dan seterusnya orang yang didakwahnya Nabi itu secara dekat yaitu dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang dewasa ya, dari kalangan laki-laki gitu. Nah, setelah itu ada dua orang paman Nabi Muhammad SAW yang menolak ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Siapa yang tahu di sini anak-anak ibu? Bu, Ya, Alma? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sama Abu Lahab Ibu. Bukan. Abu Talib. Ya, Abu Talib. Jadi yang menolak bukan. Dia itu jadi yang menentang keras yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib dan Abu Jahal. Nah, jadi tapi mereka berdua itu memiliki sikap yang berbeda. Nah, sedangkan Abu Talib itu melindungi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwahnya. Bahkan Abu Talib itu melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman orang Quraisy. Berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang menolak dan menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, udah ngerti anak-anak ibu? Udah Bu. Nah, jadi maka setelah Nabi itu berdakwah, maka dia melakukan dakwah secara terang-terangan karena ada orang yang melindunginya, itu seperti yang itu tadi pamannya yaitu Abu Talib itu. Walaupun Abu Talib itu menolak ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi Muhammad gitu. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Maka turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Nah,
Nah, udah mengerti anak-anak ibu? Udah, Bu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, jadi yang kedua, kita masuk poin kedua yaitu respon masyarakat Mekah. Nah, jadi siapa yang tahu apa respon masyarakat Mekah pada waktu itu? Mekah itu, Bu, kayaknya mereka tidak mau menerima, Bu. Ya, benar ya. Salah satunya respon masyarakat Mekah itu dia tidak mau menerima, dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Entah karena kata dia tuh agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada gunanya gitu, tidak benar katanya itu. Maka dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu kita masuk ke poin ketiga yaitu tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima respon dari masyarakat Mekah itu, nah Nabi Muhammad SAW itu memiliki tantangan dan rintangan yang begitu banyak. Nah di sini anak-anak ibu siapa yang tahu tantangan apa dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi itu? Kayak dihina tuh ya, Bu ya? Ya, yang pertama dihina. Oh gitu ya, Bu. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW itu dihina, dicaci, dan dimaki oleh masyarakat Mekah itu. Nah, ini begitu banyak siksaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan ketika dia melakukan dakwah. Bahkan ibu juga ada mendengar cerita. Tadi pun bunyi tren. Bahkan mendengar cerita. Bahkan ibu pernah mendengar cerita, apakah mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar ya? Waktu itu Nabi Muhammad SAW dilempar dengan apa itu namanya? Batu. Batu Ya. dengan itu, bahkan diludahi. Ya, Bu. Pernah anak-anak ibu mendengar? Nah Pernah. itu memang ada ceritanya itu. Nabi Muhammad SAW itu dilempar dengan batu bahkan sampai berdarah gitu, diludahi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat gitu. Iya. Sudah ngerti tantangannya anak ibu? Nah kita masuk poin keempat ya anak ibu. Modal dari kesuksesan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah itu. Apa modalnya? Anak-anak ibu yang tahu? Ya, Bu. Ica? Modalnya apa ya, Bu? Ya. Ada yang tahu yang lain? Elma? Bu. Sabar ya. Nah, ada anak-anak ibu yang tahu? Yang lain siapa yang tahu? Ya, sabar, Bu. Elma? Sabar. Ya, yang pertama sabar. Sabar, Bu, Nabi Muhammad. Ya, yang lain? Dia semangat terus, Bu. Semangat. Dan tekad ya. Iya, Bu. Nah, jadi modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW yang kita tiru sampai sekarang ini, modal kesuksesan itu yang pertama sabar. Dalam melakukan berbagai tantangan dan rintangan tadi, Nabi Muhammad SAW tidak membalas, dia malah sabar menghadapi orang Quraisy pada masa waktu itu. Nah, yang kedua itu semangat, dia tetap semangat, dia tidak pernah menyerah dalam melakukan dakwah. Apapun tantangan dan rintangan dia tetap semangat. Jadi begitu juga modal kesuksesan kita untuk sekarang, kita harus mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus sabar dalam menghadapi tantangan. Mungkin kalau kita mendapatkan musibah itu seperti harus sabar. Mungkin itu jalan yang Allah berikan supaya menguji batas mana keimanan kita dekat kepada Allah SWT. Itu tekad. Nah, dalam meraih kesuksesan kita harus ada tekad, ada kemauan, semangat, sabar, dan doa. Ya, Bu. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, itu dalam poin keempat ini kita bisa mengambil pelajaran yaitu dari Nabi Muhammad SAW seperti sabar, semangat, tekad, tekun. Nah, mungkin walaupun dalam menghadapi tantangan yang begitu banyak, kita harus bisa melakukan seperti ini tadi ya. Nah, ibu semua. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu sudah paham dan sudah mengerti? Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, tidak
ada yang dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, ibu yang akan bertanya kepada anak-anak semua. Ya, Karena anak-anak sudah bilang sudah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, jika ibu bertanya berarti anak-anak sudah bisa menjawab ya. Ya, Bu. Nah, ibu akan bertanya ya di sini. Nah, yang pertama pertanyaannya itu surat apa yang pertama kali diturun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah? Bu, saya Bu. Ya, Ica? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, bagus ya. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua ya. Jadi surat yang pertama kali yang diturun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra, bacalah. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah? Bu, Ya, Hilma? sabar, Ya, Bu. semangat, tekad. Ya, tekad ya. Bagus ya, itu benar ya. Ya, Nah, Bu. berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Nah, sudah berarti ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa dalam misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu, yang pertama itu permulaannya yaitu respon masyarakat Mekah itu, ketiga itu tantangan dan rintangan yang dihadapi seperti hinaan, cemooh gitu. Kesimpulannya itu yang terakhir itu tentang modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sabar, tekun, semangat walaupun banyak tantangan yang dihadapi oleh Nabi ketika dia melakukan dakwah seperti hina, cemooh, dia tetap semangat, dia tetap sabar dan berusaha. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silakan dicatat ya Nanda, Ibu, yaitu membuat resume tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, bukan di Mekah, di Madinah ya. Itu Ya, pelajaran untuk minggu besok. Nah, minggu besok Ibu akan memperiksakannya gitu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.